banyak terima kasih kembali kepada para pendukung sponsorship. Tanpa Bapak dan Ibu sekalian, buku ini tidak diluncurkan dan ini merupakan bagian dari peran serta Bapak dan Ibu sekalian dalam mengedukasi, meliterasi masyarakat Indonesia terhadap produk-produk asuransi dan asuransi itu sendiri tentunya. Bapak dan Ibu sekalian, karena ini adalah buku agen, biasanya agen itu lebih bersemangat dan lebih ceria. Jadi sebelum masuk sesi yang kita tunggu-tunggu, saya ingin Bapak dan Ibu berdiri semua. Sebenarnya saya agak takut di jalan di panggung ini bunyinya kat-kat. Oke. Kalau asuransi, mohon dikoreksi kalau salah Ibu Marin ya. Biasanya mimpin dengan selamat pagi, apa kabar, luar biasa, pagi. Biar selalu semangat. Kenapa pagi? Biar selalu semangat. Jadi kita sama-sama ya. Kalau saya bilang selamat pagi, jawab semua luar biasa. Saya bilang selamat pagi, maka semua mengepalkan tangan pagi. Biar kerasa vibe-nya agent seperti apa sih. Oke. Selamat pagi. Luar biasa. Selamat pagi. Kita coba kubu kanan, kubu kiri ya. Teriakan mana ya? Iya maaf ya Pak, saya kerjain sedikit. Kapan lagi bisa ngerjain? Oke, kubu kiri. Selamat pagi. Bapak kubu kiri, kubu kanan. Bapak tengah-tengah nggak boleh milih. Oke baik, dimiliki kubu kiri. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Dikencangnya cowok semua soalnya. Selamat pagi. Bagaimana Pak Budi, kencengan yang mana? Sebelah kanan. Kalau gitu yang kanan boleh duduk lebih dulu sebelum yang kiri. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Memasuki acara utama, maka acara talk show peran strategis agen asuransi akan dimoderatori oleh Bapak Andreas Freddy Pilor. Kami persilakan untuk memimpin acara talk show pagi ini, di mana ada dua narasumber yang keren banget. Itu ada Ibu Maureen Indriati dari PT Lipo General Insurance dan Bapak Jerry Virsonia. Silakan Pak Freddy untuk memimpin talk show pagi ini. Terima kasih Bu Rini. Selamat pagi Bapak sekalian. Saya sangat mengucapkan terima kasih ya atas kehadiran Ibu Bapak sekalian. Karena tentu saja buku ini merupakan ungkapan keprihatinan saya ya terhadap profesi agen asuransi yang selama ini banyak dibully khususnya di jiwa ya. Dan kemudian saya ingin mengajak Ibu Bapak sekalian untuk membuka hati, membuka pikiran tentang hal-hal yang mungkin belum pernah Ibu Bapak dengarkan. Karena memang saya sangat dikenal sebagai seorang yang sangat-sangat provokator ya, tapi dalam hal yang produktif ya. Oke, tidak berlama-lama, Ibu Marin silakan ke atas, Pak Jerry silakan ke atas. Tolong jangan dekat-dekat ya, jauh-jauh juga nggak apa-apa juga. Mau soal mau berantem habis ini. Bu Marin di tengah, Pak Jerry di sebelah. Oke. Selamat pagi Bu Marin. Selamat pagi Pak. Pak Jerry. Selamat pagi Pak. Saya nggak perlu membacakan CV ya Bu ya, saya langsung aja. Jadi ini nggak ada materi tapi berupa talk show ya. Jadi Ibu siap saya tanyakan? Siap. Oke, jadi apakah benar Bu, agen itu sangat penting buat perusahaan asuransi? Ya, jelas Pak. Di perusahaan kami adalah perusahaan yang sangat menghargai agen. Agen merupakan salah satu pilar dari perusahaan kami. Dan untuk itu kami mempunyai departemen khusus yang menangani agen untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Dan juga kita sadar bahwa agen adalah sangat majemuk. Oleh karena itu konsep kami dalam mengembangkan keagenan adalah mengembangkan understanding. Understanding ini sangat penting karena tidak semua agent tentu cocok dengan sistem yang kita miliki. Oke, baik. Ya, demikian. Terima kasih. Jadi agen itu katanya penting ya, perlu ya. Oke, Pak Jerry, betul nggak sih Bapak diperlukan selama ini? Bagaimana perasaan Bapak sebagai agen?
Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ini tidak mewakili LIPO ya, tapi secara Ya, umum ya. Ya, oke. Ya, memang ya seperti Bu Marin katakan bahwa asuransi mempunyai kepentingan untuk agent gitu ya. Ya. Dan kami juga sebagai agent juga mempunyai kepentingan juga untuk perusahaan-perusahaan asuransi gitu. Nah, yang kita rasakan selama ini adalah bahwa beberapa perusahaan memang sudah quote unquote itu menganggap bahwa agent itu adalah partner gitu. Tapi masih ada juga beberapa perusahaan yang katakanlah tadi seperti yang dibicarakan di depan bahwa ada yang hanya untuk quote, sekali lagi quote unquote adalah untuk mengambil premi yang bisa kami produksi gitu. Sementara apa kebutuhan kami yang lain itu mungkin masih atau belum katakanlah dilihat oleh mereka gitu kan. Jadi ya itu tadi ada beberapa perusahaan yang memang sudah mulai menganggap bahwa agent itu adalah partner, tapi sebagian perusahaan yang lain masih katakanlah sebagai bagian dari untuk proses produksi untuk mendapatkan premi gitu. Oke. Bapak jadi agen sudah berapa lama? Aktualnya saya sebagai agent itu saya mulai dari tahun 2015. Oke. Setelah saya keluar dari atau berhenti dari perusahaan-perusahaan broker, jadi sebelum itu saya banyak bergabung dengan perusahaan broker, kemudian 2015 saya mulai dengan Terima kasih Pak individual Jerry. agent. Coba Bapak jelaskan, apa manisnya perlakuan perusahaan asuransi pada agen dan apa kepahitan yang Anda alami sebagai agen? Mungkin nanti Pak Uno bisa tambahkan ya, yang manisnya dari perusahaan asuransi dan mana yang pahitnya. Silakan Pak Jerry. Baik, manisnya ya tentu sebagai orang yang berproduksi kita mendapatkan komisi ya, sama juga teman-teman dari Pialang juga mungkin seperti itu gitu. Juga katakanlah ada komisi-komisi atau fee tambahan yang diberikan dan juga berupa bonus-bonus dan seterusnya gitu ya. Engineering fee dapat nggak? Engineering fee itu dalam bentuk yang lain ya. Oke. Gitu. Ini Tapi perlakuan ya, jujur tapi juga kan? tapi itu namanya juga ya itu tadi kan ada engineering fee namanya, ada yang menyebutnya permen dan seterusnya lah Ini gitu kita ya. buka-bukaan ya Pak Ya, ya. oke, Ini ya. untuk kebaikan semua Betul. bersama. Ya. Jadi ya itu tentu ada gitu ya. Ada ya. Gitu. Oke. Tapi pahitnya itu adalah terus terang saya pernah mengalami satu katakanlah penutupan, kemudian di situ terlibat bank gitu ya. Kemudian setelah si bank tersebut tidak sama sekali pada saat penutupan itu dilakukan, saya survei segala macam, mereka tidak terlibat. Kemudian setelah premi dibayarkan dan lunas, tiba-tiba mereka meminta komisi juga gitu ya, banknya gitu kan. Dan yang lebih parahnya ya itu tadi sesuai dengan yang ada di aturan itu di OJK gitu ya, 15% itu mereka minta telak-telak buat mereka gitu. Waduh. Gitu. Asuransi Nah itu gimana asuransinya? ya pada saat itu sempat terjadi karena saya bersikukuh waktu itu tidak mau, sempat terjadi pembatalan polis beberapa waktu gitu. Perusahaan asuransinya membatalkan. Perusahaan asuransi membatalkan karena mereka juga bilang mereka terlibat PKS dengan bank tersebut gitu. Jadi perusahaan asuransi lebih memilih bank dibandingkan agen. Lebih kurang seperti itu. Oke. Tapi ya itu pahitnya gitu ya. Pahitnya. Oke. Pak Uno mau tambahkan? Monggo Pak, nggak apa-apa, ini kita buka aja, jadi kita cair aja ya. Silakan Pak. Ini soalnya agen juga yang silakan. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya saya dulu aktif di asuransi. Kemudian saya pensiun karena tidak ada pekerjaan yang lain, jadi ya saya melanjutkan profesi sebagai seorang insurance gitu. Ya, mengenai peranan agen saya lihat memang ya tentang pahit dan manisnya ini. Manisnya saya lebih banyak menjalin lebih banyak teman
ya. Nah itu manisnya, artinya saya punya skop pergaulan jadi lebih luas, terutama untuk klien-klien saya banyak kenal owner-ownernya, sehingga saya dapat mendapatkan satu akses yang cukup luas untuk mendapatkan penutupan-penutupan di bidang properti, terutama yang punya pabrik-pabrik seperti itu. Ya, manisnya ya tentu secara finansial dengan pekerjaan itu ya terutama ya mendapatkan komisi. Jadi ya. Nah, pahitnya seperti yang sudah sudah dikatakan oleh Pak Jerry tadi, bahwa saya pernah 2 kali karena klien saya pada pertengahan perjalanan penutupan asuransi itu, dia mengajukan kredit kepada bank, gitu. Sehingga waktu polis itu jadi, komisi-komisi itu dibayarkan ke bank. Terus saya tanya ke asuransinya, kenapa dibayarkan ke bank? Saya yang survei, saya yang bikin quotation, saya yang cari koas dan cari BKP asuransi yang lain. Nah, kenapa komisi dikasih ke sana? Dia bilang kita ada perjanjian dengan bank. Ya. Lalu saya bilang, you punya nggak PKS dengan saya? Kan saya yang bawa bisnis ini, you bikin PKS dengan saya, gitu. Nah, karena ada klausula bank, dia bilang. Klausula bank, saya tanya isinya apa? Nggak bisa jawab. Apakah ada klausula bank yang mengatakan komisi harus bayarkan ke bank? Kan tidak ada. Nah inilah artinya perusahaan asuransi juga harus mendalami hal-hal seperti ini, terutama yang menangani agen, agar tidak terjadi dispute seperti ini. Terima kasih. Jadi kelihatannya mungkin perusahaan asuransi melalui AOI bagaimana mengatur permasalahan tersebut kan, di mana bila di tengah-tengah ada bank masuk ya, bagaimana penutupan yang lewat agen yang sudah berjalan, itu mungkin perlu dibuatkan aturan yang lebih baik ya, karena bagaimanapun juga semua pihak membutuhkan dan memiliki kepentingan juga. Terima kasih. Kemudian Bu Marin, saat ini bagaimana sih LIPO melakukan rekrutmen agen asuransi? Apakah katakanlah semua orang bisa masuk jadi agen dari semua klasifikasi pendidikan atau bagaimana? Punya resep yang khusus nggak? Silakan Bu. Ya, saat ini kami mengembangkan, karena agent sangat majemuk, kami mengembangkan konsep keagenan yang dimana agen sesuai dengan, kami mencari agen yang sesuai dengan sistem dan agent tersebut fit dengan sistem kami gitu Pak. Jadi bukan secara rekrutmen seperti tadi Bapak bilang siapa saja boleh jadi agent, tapi memang karena kami sudah mempunyai sistem, jadi yang kami rekrut adalah yang memang sesuai dengan appetite-nya agent itu juga. Oke, apa kriterianya LIPO merekrut agen? Apa kriterianya? Oke, misalnya katakanlah saya mau cuman agen yang S1. Oke, saya mau agen yang berlatar belakang ekonomi atau bagaimana? Atau semua rumah tangga, ojol, atau semuanya bisa jadi agen, bagaimana? Iya Pak. Memang di samping kita juga mengenal namanya know your client, kita juga harus karena agent ini adalah direkrut dari masing-masing cabang-cabang kami, sehingga cabang-cabang yang merekrut itu juga, pimpinan cabang juga harus mengetahui know your agent. Know your agent. Ya, know your agent. Jadi kita harus dengan jelas mengetahui ini dari mana gitu loh. Asalnya ini dari mana, siapa yang bawa, siapa memperkenalkan, seperti itu Pak. Oke, jadi ada kriteria tertentu Ada lah ya. kriteria tertentu. Nggak semua orang bisa masuk jadi agen Iya. ya. Dan saya percaya memang profesi agen ini nggak semua orang mau jadi agen, dan tidak semua orang yang mau pun bisa menjadi agen yang baik. Betul ya? Setuju Pak. Oke. Kemudian Pak Jerry, bagaimana Anda menyikapi kalau sebuah perusahaan asuransi yang Anda ageni tidak bisa menampung risiko 100% yang Anda berikan? Apa solusi Anda atas permasalahan ini? Silakan. Baik, memang kadang-kadang pada saat kita di lapangan kita mengalami kendala itu gitu ya. Ya. Perusahaan asuransi yang kita ageni
itu tidak bisa menerima risiko tersebut 100%, bahkan sampai kepada tidak bisa sama sekali karena memang tidak bermain di situ gitu ya. Oke. Nah ini problem yang saya lihat terus terang di aturan POJK 19 2020 itu, bahwa satu agent satu perusahaan di mana itu menjadi kendala buat kita. Tapi ya itu tadi, ya namanya kita pengen bertahan, kita pengen juga untuk mendapatkan bisnis tersebut, ya kita coba dengan cara lain. Ya artinya ya walaupun ini main kucing-kucingan ya. Cara-cara lainnya itu ya mungkin saja dengan katakanlah memakai nama anak, memakai nama pasangan gitu kan, untuk masuk ke perusahaan yang lain gitu kan. Nah itu yang sebenarnya menurut saya aturan tersebut seharusnya bisa direview lagi lah gitu. Saya setuju dengan pembatasan, tapi dengan hanya satu itu bukan pembatasan sebenarnya gitu. Itu malah justru mencekik kita yang memang agent yang kata itu tadi, karena kendalanya juga di asuransi ada gitu ya, bahwa mereka tidak bisa menerima risiko tersebut secara penuh gitu. Nah itu yang menurut saya seharusnya POJK 19 itu harusnya ditinjau kembali. Mungkin dicarikan solusi yang lebih baik sehingga kita pada perjalanannya itu bisa untuk mendapatkan penempatan 100% gitu. Anda masih malu-malu kelihatannya ya. Tadi apa solusinya? Saya pakai nama anak, nama istri, nama pembantu. Kenapa Anda tidak menghubungi agen perusahaan asuransi lain? Jadi di mana Anda ternyata mungkin mengageni lebih dari satu perusahaan asuransi. Bagaimana? Ya, oke. Jadi gini. Ya kita juga kadang-kadang memang terus terang kita juga masuk gitu ya. Kita kadang-kadang saya juga pakai nama saya sebagai ke perusahaan A, kemudian ke perusahaan B. Dan perusahaan asuransi terima. Dan perusahaan asuransi terima gitu ya. Nah itu fakta gitu ya. Cuma kadang-kadang juga nggak bisa Pak, kita coba ada nama lain nggak gitu kan. Ya udah kita kasih nama lain gitu kan. Nah, itulah kucing-kucingan kita gitu kan yang terjadi sebenarnya gitu. Oke. Ya. Ya, jadi ternyata Bu Marin gimana? Apakah Bu Marin punya agen juga terdaftar di perusahaan asuransi lain? Bagaimana? Apakah Ibu yakin bahwa dia cuma setia sama Ibu? Silakan Bu. Kalau kebetulan di kami agen itu harus bersertifikasi. Dan memang saat ini memang tidak dipungkiri Pak, karena perusahaan asuransi juga mempunyai keterbatasan dalam kapasitas dan juga dalam appetite dan juga segmennya berbeda dan juga tidak 100% dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan demand dari market. Jadi memang tidak dipungkiri Pak, memang itu yang terjadi di lapangan, memang sangat tidak ideal. Ya. Jadi perusahaan asuransi pun juga ternyata memang menerima agen yang ternyata telah menjadi agen asuransi lain. Ya itu faktanya Pak Duka. Ya, jadi nggak apa-apa. Ini acaranya memang secara terbuka kan, intinya bagaimana solusi yang terbaik. Bukan kita bisik-bisik dalam kamar, kita gitu, enggak lah, kita apa adanya. Kok sampai batuk Pak Duka, mohon maaf Pak Duka. Oke, kemudian nanya dong, di Lipo itu kalau merekrut itu apakah ada pendidikan nggak sih buat para agen yang baru mulai, yang belum sama sekali punya pengetahuan dan pengalaman? Ada nggak sih? Kita sadar bahwa dunia asuransi kerugian ini kan sangat luas ya Pak. Iya. Jadi memang pengajaran itu harus dilakukan secara kontinu. Nah sekarang ini memang kita sangat terbantu dengan era digital sehingga banyak platform yang kita juga membuat satu platform di mana agent bisa mengakses untuk belajar secara independen. Tapi kembali lagi mungkin ini masalah juga seperti yang tadi Pak Joni sampaikan bahwa ownership dari bisnis keagenan ini sendiri, apakah agent itu serius untuk benar-benar memang mau menjadi serve the client the best gitu Pak. Nah kalau di kami karena kita segmented, maka kita juga mempunyai pendidikan khusus yang kita rancang memang sesuai dengan kebutuhan dari agent. Terima kasih Bu Marin. Berapa lama seorang yang baru mulai jadi agen yang sama sekali tidak punya pengalaman tentang asuransi itu dididik oleh Lipo?
Jadi konsep pendidikan di sini mungkin beda dengan apa yang dilakukan di life insurance yang memang mereka sudah secara terus-menerus setiap hari mungkin lebih terprogram gitu ya Pak ya. Iya. Karena kita juga eh, mempunyai beragam produk, oleh karena itu biasanya kita sarankan untuk agent yang baru kita arahkan untuk mengcover penutupan yang basic. Yang standar, Ya. sehingga bukan dibilang berapa lama dia harus bisa menyelesaikan semua modul untuk kemudian dapat menjual, itu memang kita tidak ada seperti itu Pak, belum memang ada. standarisasi. Iya betul Pak. Oke, terima kasih Pak Jerry. Mungkin Anda kan latar belakangnya broker kan, tapi kalau katakanlah misalnya seorang agen yang baru mulai, ya berapa lama sih dia mesti ikut pendidikan untuk dapat menjadi seorang agen yang baik? Menurut Anda berapa lama? Baik, dulu sebelum saya masuk broker, saya juga nol ya, ilmu saya tentang insurance gitu ya. Ya, saya rasa kita juga semua seperti itu. Tapi saya rasa dengan pekerjaan kita, dengan latar belakang pendidikan dan seterusnya gitu ya, dari agent yang benar-benar nol kemudian masuk ke insurance, saya rasa itu perlu waktu at least 2 tahun untuk bisa memahami asuransi itu secara baik gitu Pak. Oke, jadi ini sebuah saya garis bawahi ya bahwasannya saat ini tidak ada standarisasi pendidikan pelatihan agen tentang topik-topik apa saja yang mesti diberikan dan berapa lama mesti diberikan, dan kemudian setelah itu apakah setelah itu mereka langsung boleh terjun ke lapangan, ke medan, untuk jualan? Apakah tidak perlu diawasi oleh para seniornya? Ya, untuk diberikan contoh. Jadi seniornya dulu jualan, kemudian yang baru ini mengamati, setelah itu baru nanti setelah dia paham, barulah yang junior ini melakukan penjualan, diawasi oleh para seniornya. Selama ini, mohon maaf, dengan segala respek ya, saya menghormati profesi agen, makanya oleh sebab itu saya buat buku ini. Tetapi sistem lah yang membuat agen ini belum dapat menjadi agen yang profesional. Tadi standarisasi pendidikan, materi topiknya berapa lama dan bagaimana pengawasannya. Dan kemudian dalam buku saya Dosa-dosa unit link saya sampaikan bahwa agen-agen baru mestinya tidak boleh jualan polis-polis unit link yang sophisticated. Mesti agen baru tersebut hanya boleh diperbolehkan untuk jualan simple risk produk tertentu. Jadi mesti ada leveling. Setuju nggak Bu Maren sama Setuju, Pak Jerry bahwa agen itu mesti dibuatkan leveling? Iya, saya setuju. Jadi itu yang saya sarankan dalam buku agen asuransi ini, bahwasanya perlu leveling. Bahwa untuk agen-agen pemula mungkin yang dari 0 sampai 3 tahun ya untuk produk tertentu boleh. Tapi setelah itu mereka harus membuktikan, karena bagaimanapun juga agen ini kan kadang-kadang datang dan pergi. Betul ya? Coba Bu Maren, saya nanya nih, Bu Maren rekrut berapa agen dan kemudian berapa yang bertahan? Silakan Bu. Wah, itu rasionya sangat kecil Pak. Berapa persen? 10? 10 itu udah sangat bagus. Saat ini berapa? Iya. Saat ini memang kita bisa dibilang itu banyak yang sudah tidak aktif, kemudian banyak yang baru gitu Pak. Jadi sekarang jika tahun ini dia ada produksi, tahun depan belum tentu dia masih di industri. Iya, jadi sangat kecil sekali. Tetapi ada juga agent yang memang dididik dari awal, yang benar-benar tidak tahu asuransi kemudian jadi, ya itu juga ada Pak. Ya, tapi memang saat ini memang lebih banyak dari agent yang memang sudah ada basicnya gitu Pak, sudah ada pengetahuan dari sebelumnya. Oke, terima kasih. Bu Anggia. Bu Anggia kan agensi kan? Agensi ya, dari CAP ya. Oke, saat ini CAP rekrut satu masa tertentu, misalnya tahun 2023 berapa, atau 2022 lah, berapa ratus agen, kemudian yang stay hingga setahun itu berapa Bu? Berapa persen Bu? Oke.
Dan tingkat mereka untuk berjualan, untuk mereka tetap stay dari tahun pertama, kedua, dan ketiga itu nggak terlalu tinggi, sama juga. Padahal jiwanya ini udah jiwa dari agent-agent live yang mungkin lebih tahan banting, lebih tough, tapi sama Pak, ininya Pak. Di asuransi umum itu kondisinya seperti itu sih Pak. Mungkin saya tambahkan sedikit. Ya silakan Bu Marin. Makasih Bang Gia. Iya, Terima kasih. saya juga pernah mempunyai pengalaman untuk merekrut agent-agent live. Yang jadi sih ada Pak, tetapi karena memang di agent live itu mereka mempunyai target juga. Iya. Ya, sehingga mereka lebih memilih untuk lebih fokus untuk mengejar target mereka. Di tentu jiwanya, saja. Ya. asal jiwa. Bahkan kita pernah membuat satu sistem di mana karena kan di live itu ada jenjang leader dan networking gitu Pak ya. Gitu memang yang kami alami adalah tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi mereka mungkin berhasil di live tapi belum tentu di general. Ya. Oke. Bu Marin, apakah setiap agen di Lipo punya PKS? Punya Pak. Semua? Semua punya. Dan dilaporkan ke regulator? Dilaporkan. Oke, siap, makasih. Kalau Pak Ya, Yeri, saya punya PKS. dengan asuransi mana? Ya saat ini dengan Bu Marin. Oh gitu. Sebelumnya ada, sebelumnya saya sebelumnya saya sebut aja saya dengan Tokyo Marine, kemudian beberapa waktu yang lalu saya itu ke Lipo. Tadi kan Bapak jawabnya malu-malu. Bapak kan ternyata punya beberapa perusahaan asuransi. Semuanya punya PKS nggak? Satu-satunya dengan Bu Marin. Oh gitu. Yang lain pakai apa? Ya itu aja. Pakai jam-jaman. Pakai jam-jaman. Gitu. Oke. Jadi yang satu PKS, yang lain. Yang lain tuh sambilan lah. Oke. Yang resminya satu. Ya. Yang lain. Yang lain tuh ya siri, sampingan yang siri ya. Siri, oke. Ternyata bukan cuma di kehidupan nyata, di agen pun juga ada siri juga ya. Karena udah ini sekarang Pak, kan di sertifikat di websitenya UI itu kan sudah jelas tuh bahwa agensinya agensi mana kan gitu kan. Sudah ada, jadi kalau kita search nama kita ya itu jelas agensinya yang di mana gitu kan. Gitu. Jadi udah nggak bisa memang untuk kita double tapi memang pakai PKS gitu. Oke. Saat ini para agen bagaimana sih untuk dapat meningkatkan kompetensi ataupun kapasitas ilmunya? Apakah diundang oleh perusahaan asuransi untuk mengikuti pendidikan tertentu setelah jadi agen, atau baca sendiri atau bagaimana? Ya saya sih beruntungnya alhamdulillah karena memang dari experience ya. Tapi beberapa perusahaan memang selalu katakanlah mengajak kita untuk ada Zoom, ada pelatihan-pelatihan melalui Zoom, ada juga pelatihan dengan di onsite gitu ya. Jadi memang ada beberapa perusahaan yang melakukan pelatihan-pelatihan atau seminar-seminar atau katakanlah pendidikan untuk produk-produk tertentu misalkan. Oke, bagaimana Bu Marin? Iya Pak. Kami melakukan training-training secara reguler. Memang sekarang dengan kemajuan teknologi, maka kita bisa mengcover untuk lokasi yang di seluruh Indonesia maupun di luar. Nah, kebanyakan adalah untuk product knowledge. Tetapi kami juga di samping product knowledge yang hanya teori gitu Pak ya, kami juga melakukan rancangan khusus untuk agent dengan kategori tertentu, dengan pencapaian tertentu, itu kami juga ada program khusus Pak untuk pelatihan. Oke. Nah sekarang mengenai perhimpunan ataupun ikatan, perlu nggak sih Pak Jerry agen ini disatukan dalam sebuah wadah atau nggak usah sama sekali? Tolong jelaskan Pak. Perlu banget Pak. Gini, jadi artinya gini Pak, kita ini sekarang ini terpecah-pecah. Oke, kita yaitu tadi kalau saya boleh katakan bahwa yang benar-benar menekuni profesi agent itu kan itu tadi sangat banyak, sedikit iya. ya, banyak yang hit and run kan gitu ya. Itu kenapa? Karena memang tidak menjiwai atau itu
profesi ini belum menjadi sesuatu yang mereka jiwai, mereka yang menjadi ownership di situ dan Belum sebagainya gitu ya. merupakan mata pencarian yang utama gitu ya. Belum banyak katakanlah pekerjaan sampingan gitu Oke. kan. Ada ibu rumah tangga, ada mahasiswa yang baru lulus, begitu misalkan udah dapat pekerjaan yang sesuai dengan jurusannya, ya udah cabut dari situ gitu kan. Nah, jadi saya rasa kita perlu berhimpun di dalam satu wadah. Ya, kita perlu berhimpun di satu wadah, kemudian kita di situ sama-sama untuk meningkatkan pengetahuan kita. Kita bisa sharing di situ, kita juga bisa masuk kepada stakeholders yang ada, ya kan, kita bisa masuk ke stakeholders yang ada lah, baik itu dari sisi regulator, dari sisi partnership dengan perusahaan asuransi dan seterusnya gitu ya. Nah, itu perlu dihimpun di situ gitu Pak. Jadi harus ada satu organisasi, tapi tidak harus satu juga. Saya rasa saya dengan era keterbukaan seperti sekarang ini, ya mau bikin asosiasi yang lain ya monggo-monggo saja gitu. Jadi ya. nggak tunggal ya. Jadi nggak tunggal gitu Ya. karena memang itu kebebasan kita untuk melakukan itu gitu ya. Itu juga tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada di negara ini gitu. Jadi sebaiknya memang agen itu masuk dalam satu perhimpunan gitu, karena akan membawa katakanlah kebaikan buat mereka juga gitu. Anda sudah masuk? Insya Allah sudah, Di alhamdulillah mana? sudah. Di mana? Saya bergabung di A3 UI, Apa itu? ahli agen asuransi Indonesia, Oh. asuransi umum Indonesia. Emang saat ini cuma satu atau dua? Apa berapa? Saat ini baru satu, Baru satu. ya. Apa yang Anda dapatkan dari asosiasi Anda? Ya, saat ini saya terus terang saya bergabung di DPW Jakarta, kebetulan juga di kepengurusan, tapi ngebantu-bantu Pak Unu dan Pak Didi gitu kan. Kebetulan saya dipercayakan oleh mereka untuk ke pendidikan gitu. Jadi karena memang kita saat ini sedang mencoba menggodok apakah artinya gini, menggodok pendidikan-pendidikan untuk agen ini. Di samping kita melakukan rekrutmen, kita juga melakukan pendidikan buat agen, dan mungkin kita sudah masuk ke tahap untuk seperti juga Pak Indarto katakan tadi, kita sudah masuk untuk mencari LSP yang cocok untuk sertifikasi. Oke, jadi Anda pikir agen itu perlu disertifikasi? Perlu sekali. Saya mencontoh benchmarkingnya ke terus terang ke teman sebelah Pialang gitu ya, atau Amai gitu kan, itu juga mereka perlu sertifikasi. Jadi kemudian Anda harapkan bahwasannya kalau agen yang tidak tersertifikasi tidak boleh dilayani? Tidak begitu juga gitu ya, tapi kita harus menarik mereka untuk sama-sama masuk ke dalam, terserah asosiasinya yang kemana, kalaupun nanti ada yang lain gitu ya, terserah kemana, tapi sebaiknya mereka itu ada di dalam, jadi tidak liar gitu, artinya tidak sendiri-sendiri saja gitu. Oke, berarti otomatis dalam hal ini nanti ke depan asosiasi AU ini mesti komunikasi dengan asosiasi apapun, agen, supaya paling tidak disertifikasi, supaya bisa direkomendasikan Ya. ke otoritas ya. Jadi semuanya tertata dan rapi ya. Tapi tentunya berapa biaya sertifikasi yang Anda harapkan sebagai agen sih? Karena terus saja kan ada agen yang mohon maaf nih, ada agen yang gede, ada agen yang mohon maaf yang tiap tahun pun juga cuma berapa sih? Gimana? Atau Anda perlu minta bantuan daripada perusahaan asuransi untuk membayari? Mengenai besaran nilainya terus terang itu masih digodok oleh teman-teman di pengurus ya, Pak Unu, Pak Indarto gitu kan, itu masih menggodok itu gitu ya. Tapi ya kita coba aja lah, kita punya benchmark kok, LSPPI berapa ya kan, kita punya ke situ lah. Jadi kita coba lihat itu, dan mudah-mudahan kita bisa sedikit atau kita bisa turunkan dari LSPPI gitu kan. Gitu. Oke, Anda berharap nggak perusahaan asuransi bayarin? Itu alhamdulillah ya. Saya rasa, tapi memang benar gini. Artinya gini, toh ya itu tadi, kita kan ya memang dari sisi pemasaran kan adalah
quote unquote miliknya asuransi gitu ya. Nah, saya rasa ya itu tadi mungkin ada paket khusus yang disiapin oleh perusahaan-perusahaan untuk membantu teman-teman di agen ini untuk bisa mengambil sertifikasi. Iya. Karena bagaimana itu kan biaya Ya. dan itu perlu diperpanjang. Dan itu sepertinya agak susah buat agen saat ini untuk katakanlah mengeluarkan sejumlah dana untuk itu gitu ya. Itu tantangannya. Karena memang kita sendiri juga kita coba bikin seminar-seminar atau ini kayaknya nggak ada datang sepi gitu. Kalau Jadi ini datang, apalagi kenapa? Free kan? apalagi kalau kita tagih gitu kan dengan yang biaya oke. tertentu gitu. Iya. Jadi gimana Bu menurut Ibu mengenai tadi sertifikasi dan kemudian biayanya? Gimana perusahaan asuransi bagusnya? Saat ini memang kalau dari kami setiap agent yang mau sertifikasi memang kita biayai Pak. Wah, daftar lah, tolong daftar ke sini. Tapi hanya 1 kali. Oh, 1 kali. Jadi gini kan, Perpanjangan gimana jadi perpanjangan? maksud saya begini Pak. Waktu ujian itu 1 kali kita Oh, 1 kali lulus kalau Iya, gagal bayar sendiri. iya. Oke. Karena sekarang kan otomatis melalui apps dan itu kalau agentnya tidak fokus, mereka paling sering itu salah pencet. Oh. Ketika salah pencet langsung keluar dan kemudian langsung tidak lulus. Ya, itu sih. Jadi Oke. memang harus fokus. Kadang-kadang agent yang tidak fokus karena memang apps itu saat ini memang untuk telepon aja tidak boleh masuk. Kalau masuk telepon dia Oke. koneksinya bisa putus. Oh gitu. Iya. Pengalamannya Wah, seperti itu. Berarti apps-nya mesti di-upgrade itu. Oke. Ibu Bapak, sebelum saya semua yang bertanya, mungkin Ibu Bapak ada pertanyaan buat agen ataupun buat perusahaan asuransi. Silakan bertanya bagaimana keberhasilan Lipo ataupun bagaimana agen tuh bisa setia. Monggo, silakan. Oh. Ladies first ya. Ladies first dulu, ladies first. Ladies first dulu. Monggo, sebutkan nama dan PT. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu. Perkenalkan saya Dwi dari PLN Insurance. Mungkin ini sering terjadi, saya menanggapi dari yang disampaikan Pak Jerry tadi, karena agen hanya terdaftar dalam satu insurance sehingga mungkin bagaimana mensiasatinya bisa anak, bisa pembantu dan lain-lain gitu ya. Betul ya Pak, izin Pak Duka. Jadi karena balik lagi sebenarnya misalnya satu agen sudah terdaftar di satu asuransi yang memang spesifikasinya adalah penjaminan, let's say contoh. Padahal kebutuhan agen adalah bagaimana membantu prinsipal tertanggung dari hulu ke hilirnya terpenuhi. Padahal kalau misalnya satu contoh agen penjaminan butuh bank garansi ya ke asuransi A yang memang main di penjaminan, tapi kan ada construction all risk yang juga dibutuhkan oleh general insurance, tapi agennya terdaftar di satu asuransi. Nah kesini kan udah nggak bisa, sehingga menyiasatinya adalah dengan tadi mendaftarkan agen yang mungkin anak atau istri. Nah anak atau istri yang terdaftar di insurance general juga harus sertifikasi gitu ya Pak, harus ujian juga. Nah kami dari sisi generalnya juga kebutuhan produksinya juga harus jalan. Jadi ya mau nggak mau agen yang tadi Pak Budi sebutkan, ada agen yang benar-benar profesional ya, agen referral, juga agen berbadan hukum yang bagaimana menyiasati hal itu sehingga agen-agen yang memang kami rekrut yang sesuai dengan requirement kami adalah agen-agen memang bisa berproduksi dan kompeten. Itu sih sebenarnya. Jadi nggak pakai anak, istri, yang penting produksi asuransi terpenuhi, kurang lebih demikian. Terima kasih Pak Lori. Terima kasih Bu. Nanya sama Pak Jerry, itu common kan ya Pak ya di lapangan seperti itu ya Pak ya? Iya itu common, gitu. Itu common gitu. Nah, Dan mungkin memang nanti itu ada nanyanya, yang di lapangan seperti itu. Gitu. Dibahas nggak Pak dalam buku ini? Kami juga butuh belajar dari para ahli asuransi, mungkin juga Pak Budi dari asosiasi bagaimana menjembataninya. Izin Pak, kami juga sampai hari ini di asuransi kami juga masih bagaimana ya mencari bentuk untuk bisa menjembatani hal itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya itu tadi. Makanya saya sebutkan tadi, saya setuju dengan pembatasan. Karena
agent itu bukan pialang gitu ya. Kalau pialang kan jelas bahwa mereka adalah on behalf dari si tertanggung gitu. Tapi kalau si agent itu kan di satu sisi adalah perpanjangan tangan dari si perusahaan asuransi. Nah, tapi dengan dibatasi hanya satu perusahaan, itu kan sebenarnya ya menurut saya nggak fair gitu. Tapi kalau kemudian dibatasi mungkin 3-4 perusahaan, ya itu menurut saya itu lebih fair gitu. Karena itu tadi, pertama perusahaan asuransi sendiri ya tidak semuanya bisa menerima risiko-risiko tersebut. Ataupun kalau menerima kapasitas mereka tidak bisa 100%. Nah, kemudian yang kedua ya itu tadi mencegah kucing-kucingan itu tadi gitu kan, bahwa ada agen yang seperti Pak Budi katakan tadi yang ya hit and run aja gitu kan, hanya mendapatkan premi udah selesai gitu kan. Nah, ya kita harus benar-benar kalau memang kita mau menjadi agen ya harusnya jadilah agen yang profesional gitu kan. Nah, cuma di sisi yang lain regulasi juga harus mengaturnya gitu, bahwa jangan dibatasi dengan itu saya bilang itu bukan membatasi, itu saya mensilakan dengan mencekek kami gitu ya, karena itu benar-benar kami nggak bisa bergerak kalau udah ditolak oleh satu perusahaan atau katakanlah mereka gue cuma bisa 5% gimana. Nah, yang 95 kita mau cari kemana gitu kan. Nah, itu yang menurut saya sih seharusnya review untuk regulasi yang PJOK 19 2020 itu. Saya mau tambahkan sedikit ya. Mungkin sebelum pihak regulator merubah, merevisi segala macam, kan ada co-as, ada co-broking. Mengapa nggak ada co-agent? Itu salah satu solusi, ya salah satu solusi ya, co-agent ya. Atau mungkin juga agent kerjasama dengan broking, jadi sub-broking, begitu. Karena beberapa broker membuka diri dengan kerjasama dengan agen. Karena saat ini terus saja buku saya pun juga bukan untuk kompetisi kok, tapi untuk kolaborasi. Di situ ada tulisnya. Bagaimana jadi co-agent ataupun jadi sub-broking. Ya, karena sudah nggak zamannya lagi kompetisi. Ya makanya mengapa dulu saya dibenci oleh agen. Ya, tanya Pak Indarto ya, Pak Indarto, saya dibenci oleh Pak Indarto dan kawan-kawan di Surabaya. Saya katanya membenci agen. Saya bilang saya nggak membenci agen, saya membenci perilaku agen yang nggak benar. Saya juga membenci broking perilaku yang nggak benar. Saya juga membenci seeding yang nggak benar. Saya juga membenci reinsurance yang nggak benar. Saya juga membenci OJK yang nggak benar juga. Jadi perilakunya yang saya benci, bukan orangnya. Jadi begitu, Mbak Dwi. Ya, Pak Duga silakan. Masih Pak Freddy. Ini menyambung pertanyaannya Mbak Dwi ya. Ini agak teknis. Tadi kita udah tahu ya, banyak penutupan kan dilakukan secara co-insurance basis ya. Pertanyaan saya ke Bu Morin, tentunya Ibu sadar nggak ada yang di breach? Ada hukum yang di breach. Kita tahu ada klausula koasuransi yang berbunyi premi dibayar masing-masing kepada perusahaan asuransi. Tapi ini yang saya juga criticize juga. Kenapa klaimnya harus ditanggung dibayar leader dulu? Aneh kan? Nah, kalau ini bagaimana? Posisi agen kalau agennya bertindak tidak hanya terhadap satu perusahaan. Ini best practice-nya ada di lapangan banyak. Ini yang saya juga tentunya saat ini lagi berpikir bagaimana kita coba membereskan sesuatu yang memang ya nggak semestinya begini. Kalau sudah dispute baru nanti kita yang Pak Baliet kan, gitu Pak Freddy. Ya ini saya juga perlu konkretnya gimana. Saya udah bicara juga dengan Pak Indarto ini bagaimana ke depannya. Tadi disebutkan co-agency ya, co-agency. Ya mungkin bisa dipikirkan gitu, tapi apakah dimungkinkan kan juga gitu. Kan berbagi lagi Pak fee-nya. Susah kan? Nggak dapat sama sekali ya, mendingan bagi dua aja kan begitu. Nah itu satu ke Bu Mary juga ke Pak Jerry, menyikapinya bagaimana gitu. Ya kedua pertanyaan yang lazim nih, saya selalu bertanya, ada Bu Silvi itu di belakang. Agen di asuransi umum dan di asuransi jiwa berbeda. Saya mungkin dulu karena berangkat dari perusahaan yang tidak memiliki agen Pak ya. Tapi begitu saya keluar dari perusahaan itu, saya menggeluti agen cukup intens juga. Saya bingung gitu loh. Hitungan di atas kertas nggak masuk nih. Kita sudah memberikan akuisisi plus misalnya apalah. Tapi di akhir periode ada knowledge. Knowledge-nya nggak kira-kira lagi nih.
jalan-jalan ke Amerika plus sangu. Saya bingung nih. Tadi saya cuma mengutip yang Pak John Erik katakan, kita ini ya yang sudah menjadi eksekutif atau mantan eksekutif, ya sudahlah, saya pikir jangan kita berpikir terhadap end of the closing book atau tutup tahun yang dikejar hanya tantiam, tapi kesinambungannya bagaimana? Jangan kita dikasih bom waktu gitu loh. Saya pikir beberapa perusahaan asuransi juga akhirnya suffer dalam arti dia punya profit and loss kegerus dengan hal-hal yang seperti ini. Nah ini kita sadar nggak sih gitu loh? Satu ekosistem yang harus kita perbaiki lagi. Kita beda deh dengan asuransi jiwa. Jiwa it's okay lah, tadi Pak Gunawan sampaikan juga. Jadi saya hanya ingin tahu, ya tentunya Bu Maureen dari pihak asuransi maupun Pak Jerry dari pihak agensi, dan ini ada Pak Indarto. Apakah ini mau diteruskan atau bagaimana gitu loh? Kita ada batasan loh, di asuransi itu ada batasan, biaya akuisisi itu ada batasan. Diakalin dengan engineering fee, ada batasan semuanya. Ini yang coba kita lagi perbaiki gitu loh. Marilah coba kita, selalu saya katakan, kita introspeksi lah, bener nggak sih ini kayak begini gitu, bener nggak gitu. Saya kadang-kadang perjalanannya ke Kanada tiketnya udah berapa, uang sakunya berapa. Oke Pak, itu ada batasannya, kontribusi preminya misalnya 2M, loss ratio-nya 30%, oke lah. Tapi kan kita bisa ngitung juga. Gitu. Mungkin Bu Silvi tuh di belakang bisa bantu saya tuh. Bu Silvi minta jawab tuh, Bu Silvi jawab. Bu Silvi tuh. Kita sharing aja. Saya pikir ini forum diskusi ya. Saya tidak menjudge, tidak menghakimi, tapi marilah saya hanya bisa menghimbau sekali lagi kita perbaiki industri kita yang lagi kurang sehat ini gitu loh. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Paduka. Thank you. Ibu Silvi silakan Bu, mau tanggapi. Kasih Bu Silvi tuh. Ini mantan petinggi AU juga nih beliau nih. Terima kasih Pak Freddy, Pak Paduka Bucel atas kesempatan dan waktunya. Jadi mungkin perlu memang saya sampaikan bahwa pada periode AAUI yang mungkin 2 periode sebelum yang sekarang, AAUI itu telah menanggapi ke OJK. Pertama yang mengenai bahwa agent itu harus satu perusahaan satu asuransi. Dan dari AAUI saat itu ya, udah cukup lama mungkin 5 tahun yang lalu ya, bilang bahwa kita sampaikan ke OJK bahwa nggak bisa situasi di Indonesia. Pertama, appetite dari asuransi sendiri bagaimana ya. Yang satu mau tekstil, yang satu mau gudang, yang satu mau yang tidak mau gitu ya. Jadi appetite susah. Terus yang kedua mengenai sum insured yang besar, bahwa memang diperlukan adanya koasuransi. Jadi memang hal itu tidak bisa di-apply untuk satu agent dan satu perusahaan. Tetapi masalahnya memang kita harus menyikapi juga ya bahwa OJK kan kalau peraturan sudah dibuat itu mereka susah merevisi. Jadi memang sebetulnya ada hal yang bisa disiasati bahwa harus si leader ya, tempat di mana agent itu tercatat, itu si perusahaan asuransi harus mengeluarkan surat. Ini kalau mau rapi, tapi nggak mungkin dipraktekkan seperti ini. Supaya rapinya adalah bahwa kapasitas daripada leader hanya sebesar misalnya 30%. Nah sebetulnya kalau hal ini dilakukan lebih rapi, ini kita semua selamat dari aturan yang ditetapkan OJK. Tetapi memang tidak gampang ya, bahwa setiap account terus si leadernya harus menulis surat, kapasitas kami hanya sekian, dan itu harus dipegang bersama antara si agent juga antara si member. Tapi memang hal ini susah. Saya juga waktu dulu pas dapat Solvency, kita bicara dengan beberapa asuransi dan beberapa agent, memang nggak gampang untuk dilaksanakan. Yang kedua mengenai tadi menanggapi Pak Duka Bucel ya, bahwa sekarang memang ada biaya cost memang yang sangat besar ya, baik untuk semua perantara, baik untuk broker, baik untuk agent, terutama memang agent ini lebih besar lagi menurut saya dari broker. Tuh, wah. Karena tadi yang Pak Duka Bucel sampaikan ya, bahwa komisinya mungkin sama. Kita sama-sama mengeluarkan komisi itu tidak boleh lebih daripada reinsurance commission yang asuransi terima.
Kalau sampai mereka lebih, artinya asuransi itu siap untuk hancur, ya, karena tidak ada margin satupun. Tetapi untuk agent kenapa lebih besar? Itu yang tadi Pak Duka Bucel bilang, ada trip, ada uang saku gitu loh. Jadi ada tambahan lagi di luar itu, walaupun memang tentunya asuransi harus mengukur, tapi bisa saja asuransi bilang itu masuk ke biaya marketing segala macam. Sedangkan di broker mungkin Pak Freddy nggak ada. Adanya cuma pijit doang. Pijet dan makan itu sah ya. Saya rasa mungkin memang ini yang tugas berat daripada AUI sekarang, Pak Duka Bucel, saya yakin bisa akan menyelesaikannya. Mudah-mudahan. Amin. Karena supaya menjadikan industri asuransi yang sehat, ya tidak besar kos daripada pendapatan. Terima kasih. Terima kasih. Saya mohon izin pamit ya Pak. Oke, kemudian Bu Maren, pernah nggak Ibu Maren mendapati agen Ibu nakal? Pernah Pak. Nakalnya kayak gimana sih Bu? Variannya banyak sekali ya. Coba yang paling menyakitkan. Ya pasti penggelapan premi. Oke. Kemudian yang penggelapan premi karena nasabah sudah bayar, kemudian diputar uangnya. Oke. Kemudian pada saat klaim dia baru bayar, seperti itu. Kemudian menanggapi juga tadi agent yang ada asosiasi agent, menurut saya sangat penting. Kenapa? Di situ juga kita bisa mengkontrol untuk agent-agent yang memang nakal. At least dari satu perusahaan asuransi dia bisa pindah nih Pak ke perusahaan asuransi lain, kan gitu. Tanpa kita ketahui track record dari sebelumnya. Oke. Kemudian apa yang Ibu lakukan terhadap agen yang nakal tersebut? Kita proses Pak. Proses. Nggak dimaafkan seperti anak gitu, dimaafkan habis itu jadi agen lagi. Kita proses, kalau misalnya memang perlu secara hukum, kita proses secara hukum. Oke. Pernah nggak ada agen yang menyampaikan klaim fiktif ataupun klaim-klaim yang dibuat? Pasti pernah Pak. Pernah ya? Pasti pernah. Oke. Kalau untuk agent yang seperti itu kita langsung terminate. Terminate ya? Iya. Dan diproses ke kepolisian? Tidak. Diterminate saja, tidak. Oke. Ini. Kan bagus juga di-expose supaya tidak menjadi penyakit buat asuransi lain, Bu. Iya, tapi kan berarti mematikan langkah dia maksudnya dia kan punya keluarga juga yang harus dipikirkan ya Pak. Oke. Nah, Pak Jerry, kan Anda sebagai pengusaha asosiasi ya A3UI. Seandainya atau bagaimana mekanisme untuk dapat masyarakat melaporkan ada agen yang nakal ataupun dapat laporan dari perusahaan asuransi ada agen saya yang nakal. Bagaimana Anda sudah punya mekanisme nggak untuk menerima pelaporan, kemudian melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan, kemudian ada tahapan mungkin SP1, SP2 atau bahkan mungkin terminate dan kemudian Anda menyampaikan bahwa agen ini bukanlah anggota kami lagi dan kemudian Anda menyampaikan kepada seluruh ke AUI ataupun ke AJ ataupun mungkin juga ke OJK. Anda sudah punya tahapan ini nggak? Silakan. Baik, ya saat ini yang jelas di A3UI itu kita punya kode etik. Sudah punya apa belum? Sudah punya. Pak Andarto sudah punya belum? Belum di-expose nih, saya dengar belum. Sudah punya. Udah ada di websitenya A3UI. Oh, oke. Ya. Lagi negosiasi sama pembuat website. Karena ini kan masih bayi baru lahir nih. 4 tahun loh Pak, ya. Udah bisa jalan loh Pak 4 tahun. Iya memang menariknya memang A3UI ini adalah juga informasi buat Bapak Ibu semuanya. DPP kita itu ada di Surabaya gitu. Jadi sedangkan Surabaya ya, Sampurna Surabaya, Sampurna. Ya, nah kita ada di sementara kita yang di Jakarta itu sebagai wilayah, chapter atau wilayah. Nah, ya itu tadi. Jadi kode etik itu kita sudah punya, walaupun mungkin kita belum expose segala macam. Dan juga setahu saya dari informasi yang saya coba ini dengan DPP bahwa perangkat-perangkat untuk SOP segala macam begitu juga apa yang akan terjadi jika ada ditemukan agen-agen nakal gitu, itu DPP pihak DPP sedang siapkan itu semua gitu Pak. Gitu Pak. Oke, bagus sekali. Jadi intinya saya sih berharap bahwasannya ke depan ada komunikasi ya antara perusahaan asuransi dengan AUI, asosiasi sebagai asosiasi dan juga asosiasi agen supaya tidak menata, mengatur, mendidik ya dan mengawasi ya supaya agen-agen ini lebih tertata. Kalau tidak tadi kayak liar kan, kayak begitu ya. Jadi
Mudah-mudahanlah demikian supaya semuanya industri menjadi lebih baik dan lebih baik dari waktu ke waktu. Ibu Bapak sekalian masih ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada kita makan siang nih. Oke, Bu Anggia silakan. Terima kasih. Saya ingin bertanya sama Ibu Maureen. Ibu, Lipo itu terkenal dengan agent-agent yang loyal. Jadi dia susah untuk digempur oleh kompetitor-kompetitor lain nih. Jadi termasuk salah satu idola nih untuk untuk panutan lah untuk agensi. Bagaimana cara Lipo sebenarnya? Sebenarnya kan yang salah adalah perusahaan asuransi juga selalu menawarkan, kamu saya kasih 20% ya, tapi nanti tahun depan kamu kesini aja, saya kasih 22,5, terus seperti itu. Sehingga itu yang lama-lama menggerus keuntungan dari perusahaan asuransi. Sebenarnya kalau kita semua bisa konsensus lah, kesepakatan bersama, ayo kita maksimal seperti ini mungkin tidak terjadi, tapi target lah, nah itu kan susah Pak, ya seperti itu. Tapi salah satu panutan sebenarnya adalah Lipo. Mereka bisa membuat agent-agent itu tidak tergoyahkan, tidak begitu mudah tergoyahkan apabila ada kompetitor yang menawarkan ya lebih seperti itu. Mungkin ada kiat-kiat Bu yang bisa kami pelajari bersama seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bang. Silakan. Iya. Memang kalau dilihat tidak akan ada habisnya ya Pak ya. Jadi tahun ini 20, tahun depan dia minta 25 karena ada kompetitor yang masuk. Nah, di kami tidak bisa seperti itu. Jadi memang kita punya titik stop. Jadi bisa dibilang agent banyak mengeluh bahwa di Lipo ini sangat sulit. Itu mungkin terdengar di luar di Lipo agentnya loyal, tapi agent yang loyal dan yang merasakan manfaat dari kami adalah agent yang terus terang, yang rapih dalam melakukan pencatatan produksinya, kemudian tertib dalam melakukan pembayaran dan mengikuti semua rules yang kami punya, sehingga itu mendapat benefit yang baik. Apabila hanya oportunis, mungkin hanya melihat dari komisinya sekarang besar, kemudian itu di kita sama sekali nggak bisa. Jadi memang kalau kemudian mungkin ada juga loyal itu dari service yang kita semua di bidang jasa ya, pasti dari service. Tapi komitmen kami adalah kami tidak pernah terlambat untuk membayar komisi, kami tidak pernah terlambat untuk membayar klaim, semua ada TAT-nya, sehingga itu juga kami harapkan agent tidak terlambat membayar premi. Karena dengan membayar semuanya tepat waktu berarti perputaran roda bisnis pasti bisa berjalan lebih baik, seperti itu. Terima kasih. Tadi kan saya tanya kepada Bu Maureen kan, ada nggak agen yang nakal? Ada. Pak Jerry, ada nggak sih perusahaan asuransi yang nakal? Balik nih ya. Oke. Nggak usah sebut namanya ya. Ya, oke. Ya, jadi itu 2015 saya mulai sebagai agent itu sebenarnya sebelumnya itu saya itu sebagai orang claims. Jadi saya tidak punya basis klien, saya tidak punya ilmu marketing, ya kan. Tapi saya loncat menjadi agent itu sebenarnya saya bukan nyebutnya sebagai agent, tapi saya lebih kepada claim consultant sebelumnya gitu. Jadi karena saya berangkat dari orang claims, maka saya ininya untuk claim consultant. Kebelakangan barulah kemudian kita coba berproduksi untuk ada nggak perusahaan asuransi yang nakal? Nah, di dalam perjalanannya itu, yaitu tadi saya menemukan ya ada. Banyak harus kita akuin. Banyak gitu. nggak dari berapa penutupan berapa yang nakal? Ya sekarang terus terang kita dalam 1 tahun kita bisa dapat 5-6 case. 5-6 case yang dan nakal. Itu memang banyak yang nakal ya. Yang dari 5-6 case itu 80% adalah sebenarnya adalah dari cara penutupan, dari niat baiknya yang tidak ada gitu. Nah itu yang kita lakukan, yang kita dapati. Nah bagusnya kalau kata tadi punya asosiasi juga bisa menyampaikan kepada AUI ya, bahwasanya ada anggota kamu loh yang
melakukan hal-hal yang tidak pantas ya. Jadi tadi juga AUI menyampaikan ataupun perusahaan asuransi menyampaikan kepada asosiasi agen, dan asosiasi agen kalau ada perusahaan asuransi nakal juga melaporkan juga kepada. Iya, saat ini kita melakukannya ya dengan coba, yaitu tadi bercoba untuk persuasif, ya kan, kita coba bicara dengan mereka. Kalau memang kita dapat kesepakatan, ya udah selesai case di situ. Tapi kalau memang kita ternyata mereka masih insist nggak mau atau katakanlah mempermasalahkan itu, ya akhirnya kita coba bawa ke LAPS gitu kan, kita bawa ke bahkan sampai ke pengadilan juga gitu. Malu lah ya kalau ada kasus-kasus kayak gini. Gitu. Ya sebetulnya masalah asuransi kan sebenarnya masalah hitam dan putih, kelihatan kok ya, bisa dicerna kok ya. Cuman yang kalau punya niat tidak baik ini yang saya pikir mungkin berat sekali. Nah, masih ada pertanyaan Ibu Bapak sekalian? Kalau nggak ada, saya sampaikan bahwasan tanggal 11 September ya 911 akan ada workshop terkait dengan mafia asuransi. Ya, mafia asuransi yang diadakan oleh Etikat Academy di Hotel Mercure, dan kemudian nanti akan sampaikan bahwasanya pola-pola kejahatan yang dilakukan oleh agen kami punya. Kejahatan dilakukan oleh perusahaan asuransi kami juga punya. Yang kejahatan dilakukan oleh pialang juga kami juga punya. Punya beberapa modus-modus yang kami akan coba sampaikan. Tapi kita tidak akan sebutkan namanya satupun. Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada MC, mana MC? Dan kita makan siang. Sekali lagi terima kasih banyak dan tepuk tangan buat Ibu Marin dan Pak Jerry. Terima kasih. Foto nggak nih? Foto nggak? Foto dulu dong. Pak Duka, foto dulu bentar. Pak Gun, Pak Indarto. Tuan rumah. Dengan berakhirnya talk show peran strategis agen asuransi, kami berharap banyak memberikan manfaat bagi Bapak dan Ibu semua hari ini, insight-nya, kemudian ide-ide untuk membangun kreativitas serta memajukan industri kita yang tercinta sebagai periuk nasi kita di sini ya. Sekali lagi kami atas nama Etikat Academy, kemudian Bisa Asuransi, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, Ahli Agen Asuransi Umum Indonesia mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Atas nama panitia bertugas saya mohon maaf lahir batin apabila ada kekurangan ataupun hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Silakan menikmati makan siang yang sudah tersedia di luar. Saya harap Bapak dan Ibu masih mempunyai ruang di dalam perutnya karena coffee break-nya cukup berat. Jadi silakan menikmati makan siang yang lezat di luar. Akhir kata saya pamit undur diri. Azwarini Dia Parwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai ketemu di acara berikutnya.